Halo, gua Raden. Salam jumpa di Podmis Podcast Misteri. Tahun 2017 ada satu kisah dari kakak pembina gua. Waktu itu gua masih SMK kelas 3. Gua tinggal sebagai anak santri di satu asrama. Di sore hari yang sangat cerah, gua sama teman-teman gua punya kegiatan untuk mengaji. Ketika kita ke tempat pengajian, gua lihat kakak pembina gua lagi pada kumpul. Mereka bercerita tentang satu hal yang agak aneh gua denger. Sontak spontan gua tanya, "Kak, kakak lagi ngobrolin apa?" Kakak pembina gua bilang, "Ini, kakak ngalamin kisah aneh waktu kemarin ngebantuin tunanetra untuk pulang ke rumahnya di Jawa Tengah, nemuin keluarganya yang meninggal." "Kisah aneh gimana, Kak?" Begini ceritanya. Tunanetra itu datang ke asrama tempat gue belajar. Dia minta tolong untuk diantar pulang ke rumahnya di daerah Jawa Tengah. Gue samarkan aja nama kampungnya, kita sebut Kampung Keramat lah. Ya. Si tunanetra ini minta untuk diantar ke Kampung Keramat di Jawa Tengah, tempat keluarga dia ada yang meninggal. Kakak pembina gue sebagai yang bertanggung jawab untuk mobil ambulan di yayasan tersebut, maka dia bertugas untuk ngantar tunanetra itu. Dia sama tunanetra dan dia ngajak 2 teman lagi untuk berangkat bersama ke daerah Jawa Tengah. Perjalanan cukup jauh karena posisi dimulai dari daerah Tangerang Selatan, tempat yayasan gua tadi. Sepanjang perjalanan dari daerah Tangerang Selatan sampai Jawa Tengah, semua berjalan biasa aja. Semua asik bercanda di mobil, semua menemui kemacetan dan segala macam, perjalanan lancar dan hal biasa pada umumnya orang dapetin setiap perjalanan berkendaraan. Tapi kisah anehnya mulai muncul pada saat mereka tiba di Jawa Tengah. Ketika sampai di Jawa Tengah, waktu itu mereka mencari alamat yang dituju, Kampung Keramat. Mereka cari sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mereka nggak temuin di mana Kampung Keramat itu. Mereka tanya ke sana kemari, terus berputar-putar, gak pernah ketemu. Sampai satu ketika, ada satu orang di pinggir jalan pada saat mobil ambulan tersebut lewat di daerah perkampungan. Satu orang ini melambaikan tangan di pinggir jalan, minta tolong, ingin menumpang. Kakak pembina gue yang bawa mobil sontak ingin berhenti dan mungkin sekaligus ingin bertanya di mana Kampung Keramat itu. Pas mobil ambulan berhenti, orang ini minta tolong untuk menumpang dan belum dijawab dia udah naik aja ke mobil ambulan. Agak sedikit bingung tapi oke lah. Kakak pembina gue tanya, "Bapak mau kemana?" Orang itu jawab, "Saya mau ke Kampung Keramat, Pak." Dengar gitu, kakak pembina gua dan teman-temannya juga semua termasuk tunanetra seneng dong. Wah, kebetulan nih ada yang satu tujuan nih, ada yang satu alamat nih sama kita. "Oke Pak, kita juga mau ke situ. Minta tolong diarahin ya Pak jalannya." Oke. Mereka jalan, sepanjang jalan emang orang itu mengarahkan kemana jalan rute menuju Kampung Keramat. Tengah perjalanan, hal aneh sedikit muncul.
Salah satu teman kakak pembina gua kemudian bilang, kok bau melati ya? Ini ada yang pakai parfum melati apa gimana nih? Ya, kakak pembina gua dan juga tunanetra bingung. Siapa yang pakai melati? Dari siang juga kita jalan nggak ada bau melati itu. Sejenak mereka berpikir, ya udahlah mungkin ini wangi melati sekedar lewat gitu. Tapi mereka nggak sadar ternyata wangi melati itu terus ada sepanjang perjalanan mereka menuju Kampung Keramat. Sampai di satu tempat, si penumpang yang tadi naik, dia minta berhenti. Pak, tolong turunkan saya di sini. Kakak pembina gue berhenti. Oke. Ketika udah turun, kakak pembina gue tanya, Pak, mohon maaf, ini Kampung Keramat yang tujuan kami kemana Pak? Si penumpang itu bilang, Oh, Bapak tinggal lurus aja. Nanti Bapak akan ketemu Kampung Keramat itu. Saya cukup turun di sini aja, Pak. Terima kasih atas tumpangannya. oh iya sama-sama Pak. Oke. Orang itu pergi, mobil ambulan lanjut berjalan. Dan ketika mobil ambulan terus berjalan, kakak pembina gua mulai sedikit tercengang. Kenapa? Karena sepanjang jalan, kanan kiri mereka itu pemakaman. Kakak pembina gua, tunanetra, termasuk teman-temannya, mereka bingung. Ini kok kita ada di mana? Kanan kiri pemakaman. Bapak tadi rumahnya di mana? Kok dia minta turun di sini? Jelas keadaan jadi sedikit agak tegang. Kakak pembina gue minta tolong jangan ada yang tidur, karena gue juga takut nurunin penumpang di tempat yang kanan kiri pemakaman, gak ada rumah sama sekali. Akhirnya mereka berusaha untuk saling nguatin satu sama lain. Dan ketika mobil terus berjalan sesuai arahan si penumpang aneh tadi, cukup lurus saja nanti akan ketemu Kampung Keramat. Ternyata benar, mereka sampai di kampung yang dituju. Ketika sampai di Kampung Keramat tersebut, tunanetra bertemu sama keluarganya. Mereka berdiskusi. Kakak pembina gue bertanya, ini gimana kalau kita balik sekarang? Apa kita akan ngalamin hal yang sama kayak tadi lagi, lewat jalan yang sama? Ya, teman-teman kakak pembina gue berpikir, ya ada kemungkinan mungkin iya, tapi kalau kita nggak balik segera, ini mobil akan dipakai besok, gimana? Oke, akhirnya mereka sepakat sepanjang jalan untuk jangan ada yang tidur sama sekali, supaya kita harus nguatin satu sama lain. Dan ini adalah kisah dari kakak pembina gua. Podcast Misteri.